Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Siska Cahya Puspita 1924 10 10 30 09, Angga Bagus Prasetyo 1924 10 10 30 10, Demi Saifullah Mansur 1924 10 10 30 44, Halilatul Munawaroh 1924 10 10 30 47, dan Tia Wahyu Hedriani 1924 10 10 30 51. Di sini kami akan menjawab tugas dari pertemuan ke-6 paralel computing kelas B. Untuk soal yang pertama, hitunglah speed up dan efisiensi dari penerapan komputasi paralel yang telah dilampirkan di MMP, yaitu tentang perkalian matriks. Setelah dilakukan running, didapatkan sequential loop time-nya yaitu 822 milisecond dan parallel loop time-nya yaitu 745 milisecond pada laptop dengan core 4 dan logical processor 4. Sehingga untuk speed up-nya dapat dicari dengan T1 atau execution time on a single processor dibagi dengan TP atau execution time on a processor system, yaitu 822 dibagi 745 yang sama dengan 1,1033 sekian atau dibulatkan menjadi 1,1. Jadi didapatkan speed up yang kami peroleh pada laptop atau CPU kami dengan core 4 dan logical processor 4 yaitu 1,1. Yang kedua yaitu efisiensi. Untuk efisiensi dapat dihitung dengan nilai speed up dibagi dengan P atau jumlah prosesor yang digunakan, yaitu 1,1 dibagi 4. Yang didapatkan hasilnya 0,275. Jadi dengan cores 4 dan logical processor 4 didapatkan efisiensi yaitu 0,275, yang berarti algoritma meningkatkan keefisienan 27,5% dari kerja biasanya. Kemudian yang kedua, pembagian beban komputasi pada contoh tersebut adalah satu baris matriks dikerjakan oleh core tertentu. Modifikasilah codingan tersebut sehingga berbeda dari contoh aslinya. Analisis speed up dan efisiensi yang diperoleh. Untuk yang pertama yaitu analisis speed up, di sini ada T1 atau execution time on a single processor, dan TP sama dengan execution time on a processor system, dengan rumus speed up sama dengan SP sama dengan T1 per TP sama dengan 894 dibagi 870 sama dengan 1,027 sekian dan dibulatkan menjadi 1,0. Jadi didapatkan speed up yang kami peroleh pada laptop atau CPU kami dengan core 4 dan logical processor 4 yaitu 1. Kemudian yaitu efisiensi. Di sini efisiensi dicari dengan rumus EP sama dengan SP per P, di mana SP ini adalah speed up yang tadi diperoleh dan P adalah jumlah prosesor yang digunakan, yaitu 1,0 dibagi 4 sehingga menghasilkan 0,25. Jadi dengan core 4 dan logical processor 4 didapatkan efisiensi yaitu 0,25, yang berarti algoritma meningkatkan keefisiensian 25% dari kerja biasanya. Yang ketiga yaitu problem atau algoritma yang dapat dan perlu diterapkan komputasi paralel. Di sini kelompok kami membahas tentang analisis sistem virtual cluster pada komputasi paralel menggunakan layanan IaaS. Next. Sistem cluster membutuhkan lebih dari satu komputer yang tergabung dalam satu jaringan, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan kembali. Permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain permasalahan pada kebutuhan komputer yang banyak, kebutuhan ruang untuk penyimpanan piranti-piranti pendukung sistem, sehingga meningkatkan biaya-biaya untuk membangun infrastrukturnya. Next. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen, yaitu menganalisis kinerja dari sistem virtual cluster dengan melakukan serangkaian uji coba menyelesaikan masalah komputasi. Permasalahan yang digunakan sebagai uji coba yaitu dengan pengurutan data acak menggunakan metode matchsort dengan interval ukuran data sebesar 100 sampai 100.000 data acak.
Oke, kemudian di sini ada 2 tahap penelitian. Yang pertama ada tahap perancangan sistem virtual cluster, di mana di sini menggunakan layanan cloud berupa IaaS, di mana dia menyediakan infrastruktur komputasi berupa media penyimpanan, processing power, memori, sistem operasi, dan juga kapasitas jaringan. Yang kedua ada tahap analisis sistem virtual cluster, di mana pada tahap ini dilakukan dengan menjalankan satu program komputasi paralel dengan skenario yang berbeda-beda, sehingga pengurutan angka dengan salah satu metode yang mudah diimplementasikan secara paralel, yaitu seperti yang dijelaskan tadi adalah metode merge sort. Next. Oke, kemudian di sini ada hasil untuk speed up dan juga efisiensinya. Untuk hasil speed up, kinerja dari parallel computing, nilai speed up-nya akan semakin menurun ketika jumlah anggota pada sistem cluster atau jumlah node komputer semakin bertambah ketika ukuran data jumlahnya sedikit, yaitu 100 sampai 1000 data acak ya, seperti terlihat di gambar A. Namun ketika ukuran datanya diperbesar hingga 100.000, nilai speed up-nya akan semakin meningkat seperti dilihat dari data B. Kemudian untuk hasil efisiensinya, semakin besar jumlah node komputer atau anggota dalam sistem cluster, dia akan menyebabkan semakin menurunnya efisiensi, seperti terlihat di gambar tersebut. Nah, nilai speed up dan efisiensi yang tidak ideal itu dikarenakan karena adanya overhead pada sistem paralel. Misalnya komputasi yang tambahan yang hanya dibutuhkan pada sistem paralel, komunikasi antar prosesor, dan juga proses sinkronisasi pada sistem cloud sebagai penyedia sarana komputer virtual. Jadi secara keseluruhan, kinerja virtual cluster dengan menjalankan komputasi pengurutan data acak ini memiliki nilai speed up yang ideal ketika ukuran data acak sebesar 1000 data dengan menggunakan 2-3 node. Hal ini dikarenakan adanya overhead pada sistem paralel tadi. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.